nggak muncul tuh. Nah, itulah proses dia nyari solusi gitu. Nah, ketika dia udah nyari solusi, tiba-tiba dapat nih, totonya ada nih, dia dapat produknya, tapi produknya bukan produk kamu, bukan produk yang kamu jual, tapi itu produk kompetitor gitu. Itu ketika customer levelnya udah di angka di sini, di apa sorry tadi udah berubah ya. Nah, ketika customer levelnya udah di produk. Terus aku jelek bodo amat ya. Nah, hot tuh ya, yang paling kecil tuh ya, itu hot. Itu customer yang udah beli dan udah tahu dari segi masalahnya dia apa, solusinya gimana, pemanfaat, fungsi, segala macamnya dia udah tahu nih hot. Ini adalah orang yang udah beli produk kamu gitu. Nah, ketika kamu udah tahu customer level kamu di sini, ketika kamu udah tahu nih customer level kamu ada di mana gitu, ada di mana, unaware kah atau aware kah, atau dia lagi nyari solusi kah, atau apa namanya, produk kah, atau di hot gitu. Nah, ketika udah tahu itu, kamu bisa bikin Instagramnya. Kamu udah bisa bikin Instagramnya. Udah tahu nih, oh ternyata misalkan kayak contoh bisnis gue itu es permen karet di daerah Depok gitu ya. Es permen karet di Depok, Gum namanya, Gum Signature. Itu belum ada yang tahu nih daerah sini nih. Kebanyakan belum tahu, dan kebanyakan tahu tapi dengan persepsi yang jorok gitu. Nah, kayak gitu-gitu. Itu ada false belief customer gitu. Ternyata kalau dia beli es permen karet, yang di kepala dia adalah es permen karet itu jorok, karena yang di Surabaya itu ngeliatnya jorok nih, pakai tangan apa segala macam, apalagi lagi covid kayak gini gitu kan. Kebanyakan yang kayak gitu. Nah, gue rubah gue patahin false belief mereka semua dengan gue buktiin gitu. Oh, ini gini loh, produk gua tuh higienis loh, karena setiap kita ngelainin kamu, kita pakai sarung tangan, pakai masker, sedia apa tuh namanya, disinfektan gitu ya, buat cuci tangan gitu ya, sampai habis megang uang gitu kan. Terus ketika produksi si sirupnya juga, kita juga higienis, pakai masker, pakai tutup kepala gitu kan, pakai celemek, pakai sarung tangan, semua steril, pakai bahannya stainless steel semua gitu. Jadi nggak ada karat, nggak ada yang susah dibersihin atau segala macamnya kayak gitu, nggak ada gitu. Jadi gue bikin konten-konten yang kayak gitu di Instagram gue dulu untuk matahin post belief mereka dulu nih gitu. Dari mana gue tahu ya? Karena gue nanya gitu, karena gue tanya market gue. Terus nah, ketika dia belum tahu nih kan, unaware gitu kan, dia kamu kasih tahu nih, oh ternyata kalau misalkan beda loh punya gue nih kan, sebenarnya gue tuh bukan di unaware, tapi gue udah di produk. Karena sebenarnya produk yang gue jual itu udah pernah viral gitu, dan orang-orang udah pernah nyoba dan banyak yang minat. Nah, cuman produknya gue ini belum dikenal doang. Jadi gue nggak terlalu banyak makan edukasi yang cukup mendalam lah gitu ya. Gue nggak terlalu banyak makan waktu gitu untuk proses edukasi. Gue bisa langsung jualan, makanya gue langsung bikin stand gitu di Depok gitu. Nah, gue langsung ngasih tahu nih, ternyata beda loh kalau lu beli di Surabaya sama lu beli di gue gitu. Kalau misalnya customer gue beli di gue, kalau customer gue giniin, es permen karet ini bisa loh jadi teman kamu, jadi teman makan pedasmu setiap hari, karena es permen karet Gum punya ini nih kayak gitu kan, punya kandungan bikarbonat gitu, natrium bikarbonat, yang gunanya mencegah asam lambung naik kalau kamu punya asam lambung, terus mencegah iritasi pada lambung ketika kamu makan pedas gitu ya. Terus juga kamu juga nggak ngerasa mules atau apa gitu. Jadi kalau misalnya kamu lagi makan pedas gitu kan, nggak minum air biasa doang gitu kan, terus minum doang, terus totalnya tiba-tiba mules gitu kan, kentut di depan muka umum kan juga nggak lucu gitu kan gitu.
Nah, gue bikin hal itu gitu. Nah, gue tahu kayak gitu, ceritanya kayak gitu itu setelah gue tahu ini customer journey. Nah, customer itu adalah ketika customer sebelum dan sesudah. Nah, sebelum dan sesudah mereka beli produk kamu gitu. Nah, sebelum dia membeli produk kamu, banyak ininya nih yang gue kasih tahu. Nah, ini si orang ini dia mau beli produk ini kan. Nah, sebelum dia beli produk, contohnya HP nih. Misalkan contohnya HP. Nah, HP gitu ya. HP dia pasti nyari tahu dulu nih. Kalau misalnya lu tanya gue, Ram, kalau lu mau beli HP, biasanya lu nyari tahu apa dulu sih? Nah, biasanya gue nyari tahu tentang spek. Gue tahu speknya dulu. Terus abis itu gue nggak bakal nanya ke teman. Abis itu gue nyari pembanding. Nah, pembanding ini HP ya, betul sih. Ini gue nyari spek dulu, terus gue nyari pembanding. Ada nggak nih HP yang speknya sama kayak gini, atau enggak rentannya tuh sama tapi yang ini tuh sebenarnya beda harga gitu, beda harga jauh banget gitu kan. Banyak gitu kan pemain di teknologi kayak gitu tuh, kita nyari speknya yang sama aja kadang-kadang bisa tinggi banget gitu harganya, bedanya gara-gara cuma dikasih nama Pro doang gitu. Makanya gue ngelihat speknya oh ternyata HP gue Redmi gitu. HP Redmi ini speknya sama kayak HP yang di atasnya dia nih, Redmi Note 8, Note 9 gitu ya. Speknya sama gitu. Dan bahkan chargernya ini lebih fast ini gitu, fast chargingan punya gue gitu daripada yang Note 8 gitu ya, Note 8 dan Note 9 gitu. Karena gue udah Type C duluan gitu. Nah, setelah gue nyari pembanding, gue lebih nyari tahu lagi sebenarnya spek kayak gini gitu. Nah, setelah gue udah bandingin spek kayak gini tuh bagusnya buat siapa sih gitu, gue bakal nyarinya tuh di YouTube gitu. Gue lebih nyari ke YouTube dulu, terus habis itu udah nih kan, ternyata ini sama ini. Kayak contohnya gue ngebandingin HP gue ini sama HP Mi 10T. Nah, itu udah jauh banget kan, beda banget kan, itu baru kan, bagus banget itu. Nah, gue taunya tuh kenapa bisa bilang bagus dari speknya. Terus gue udah bandingin gitu sama HP-HP yang lain gitu ya, dari brand-brand lain, bukan dari Xiaomi doang. Terus gue udah cari juga di YouTube-nya seberapa kenceng dia gitu, terus segala macamnya gue udah detailnya udah tahu. Barulah gue beli gitu, barulah gue kesini. Nah ya, baru setelah itu baru gue beli di sini. Kalau sebelum itu gue nggak bakal nyari tahu. Sebelum tiba-tiba ya kan, nggak mungkin kan lu bangun tidur gitu ya, set ambil rokok, terus tiba-tiba langsung pengen buka HP gitu kan, terus ngeliat HP langsung pengen beli gitu, nggak mungkin kan gitu. Jadi ini ada hal yang kayak gini dulu, ada hal-hal yang dia pikirin. Nah, inilah yang harus lu taruh di konten lu. Speknya begini loh, ini adalah HP terbaik dibanding dengan HP ini karena speknya punya yang detail tuh, kenceng lah, inilah layarnya AMOLED lah, segala macam kayak gitulah. Itu barulah dia beli. Nah, setelah dia beli, dia dapat apa? Nah,
ini yang harus lu cari tahu. Kalau gua ada masalah karena gua agak teledor gitu ya. Gua agak teledor soal pegang HP. Gua rata-rata kalau kita beli HP baru itu casingnya tuh licin di tangan gitu kan. Casingnya licin di tangan. Terus apa namanya, kalau apalagi yang glass gitu ya, kayak punya gue kan yang glass, dia ngebercak gitu, kotor. Nah gue butuh namanya apa sih namanya, hard case gitu ya. Kalau gue pakai senangnya pakai hard case karena takutnya jatuh juga gitu kalau gue. Nah di sini ada, taruhlah di sini lu masukin hard case satu. Nah terus lu nanya gue lagi, terus apa sih Ram yang kendala lu setelah lu beli itu, yang biasanya lu alamin tuh gimana gitu. Nah gue biasanya kalau hard case